Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para asatiz, semoga pertemuan ini menjadi majlis ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini yang dibahas tahajud, atau istilah lain rahasia malam, salat malam. Memang ibadah tahajud adalah ibadah hamba-hamba Allah yang salih-salihah. Karena orang-orang yang mencintai tahajud, mencintai salat malam, mencintai ibadah malam, apalagi mencintai witir, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witr, yuhibbul witr, fa'autiru." Allah cinta witir. Allah Subhanahu wa taala maha witir dan jagalah witir. Oleh karena itu jamaah sekalian, tekad dan semangat untuk salat tahajud pertama mulai dari keistiqomahan kita di salat yang wajib. Kalau kita malas, khususnya bagi laki-laki melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, susah terlaksana salat tahajud. Oleh karena itu, jangan kita mengutamakan yang sunnah dan tinggalkan yang wajib. Masalah kewajiban itu lebih diutamakan. Bahkan kalau kita menjaga hanya yang wajib dan tidak melaksanakan sunnah-sunnah, bisa saja menjadi jaminan untuk masuk surga. Apalagi kalau menambah salat sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di dalam Al-Quran menerangkan keutamaan dan fadilahnya dari salat malam. Di antaranya orang yang bisa melatih diri untuk menjadi hamba yang ikhlas, rahasianya di salat malam. Makanya disebut orang yang paling ikhlas yang menjaga salat malam. Apalagi kalau dirahasiakan. Artinya kalau sudah Allah berikan karunia kemampuan untuk melaksanakan salat malam, jangan cerita. Jangan cerita ke orang lain. Malam itu, malam kemarin, alhamdulillah saya bisa tahajud. Alhamdulillah sampai kaki saya bangkak. Kalau orang bertanya salat malam, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Itu aja cukup. Tidak usah cerita terlalu dalam apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati di dalam salat malam. Rahasia kedua, ketika kita salat malam, itu semua bacaan kita, doa kita, amalan yang kita laksanakan di salat malam itu, di dalam salat maupun di luar salat, ini sangat berkesan untuk hati kita dan untuk jiwa kita. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sebagaimana firman Allah di suratul Muzammil ayat 6. Sesungguhnya ibadah di malam hari, salat di malam hari, bacaan Quran di malam hari, apapun ibadahnya, itu termasuk sangat berkesan untuk hati kita dan untuk jiwa kita. Bahkan salah satu yang selama ini kami memimpin hafalan Al-Quran, salah satu cara mudah menghafal Al-Quran adalah tengah malam. Karena Allah sudah menjamin berkesan. Artinya akan tersimpan. Bahkan pengalaman saya, ayat yang dihafal di tengah malam tidak akan dilupakan selama-lamanya. Beda sama menghafal ayat di waktu-waktu lain. Waktu yang tepat, tengah malam, sebelum subuh, dan pas sesudah salat subuh.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang suka salat malam. Allah bangga terhadap hamba-hamba yang bangun di tengah malam. Malaikat yang begitu melihat cahaya orang yang salat malam, tumbus cahaya dari rumahnya sampai ke langit. Artinya orang yang suka salat malam, ahli langit bisa kenal dia. Dari mana bisa kenal? Dia bisa kenal dengan cahaya salat malam yang bisa tumbus ke langit. Bahkan Allah bangga terhadap malaikatnya. Lihatlah ini hambaku. Buat apa dia bangun? Hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah anda tidak mau merasa bangga? Sebagaimana Allah juga merasa bangga terhadap kita ketika kita salat malam. Allah memuji orang-orang muttaqin. Salah satu sifat orang muttaqin yang mereka sedikit tidur malam dan banyak salat dan ibadah. Bahkan ulama menjelaskan orang yang paling jujur dalam kehidupannya, ikhlas dalam ibadahnya, dan juga mendapat ilmu yang berkah karena mereka tahajud. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membedakan orang yang berilmu maupun yang tidak berilmu, kuncinya di tahajud.